Palestina. Nama yang identik dengan konflik, perjuangan, dan ketidakadilan. Selama lebih dari 75 tahun, rakyat Palestina hidup di bawah penjajahan. Kehidupan mereka dibatasi, kebebasan mereka dikekang, bahkan keberadaan mereka dipertanyakan. Ini bukan sekadar konflik biasa, ini adalah krisis moral yang terjadi di panggung dunia. Dunia menyaksikan rumah-rumah dihancurkan, keluarga tercerai-berai, dan nyawa melayang. Kita menyaksikan sistem penindasan yang mengingkari hak asasi manusia, dan melanggengkan siklus kekerasan dan keputusasaan. Diam bukanlah netralitas, diam adalah keterlibatan. Ketika kita memilih untuk mengabaikan penderitaan rakyat Palestina, kita menjadi terlibat dalam sistem yang melanggengkan penderitaan mereka. Kita memiliki kewajiban moral untuk bersuara melawan ketidakadilan, untuk memperkuat suara mereka yang tertindas, dan untuk menuntut yang lebih baik bagi Palestina. Biaya manusia dari konflik ini sangat mengejutkan. Diukur dalam nyawa yang hilang, masa depan yang dicuri, dan generasi yang trauma. Aysenur Ezgi Egi, seorang aktivis Turki Amerika, dibunuh oleh tentara Israel di tepi barat tahun lalu. Kematiannya, seperti nyawa warga Palestina yang tak terhitung jumlahnya yang hilang sebelumnya, adalah pengingat nyata akan standar ganda yang ada dalam cara kita menghargai kehidupan manusia. Mahmud Khalil, seorang aktivis Palestina, menghadapi deportasi dari Amerika Serikat karena advokasinya untuk Palestina. Ini bukan insiden yang terisolasi. Ini adalah bagian dari pola ketidakadilan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Orang-orang ini, dan banyak lainnya, membayar harga tertinggi atas komitmen mereka terhadap keadilan. Kita tidak boleh melupakan nama mereka atau pengorbanan yang mereka lakukan dalam mengejar perdamaian dan martabat manusia. Dalam menghadapi kesulitan yang begitu besar, mudah untuk kehilangan harapan. Tetapi di tengah keputusasaan, gerakan solidaritas yang kuat telah muncul, paduan suara global yang menuntut keadilan bagi Palestina. Aktivis internasional, terinspirasi oleh keberanian dan ketahanan rakyat Palestina, telah berbondong-bondong ke wilayah tersebut, mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri untuk berdiri dalam solidaritas. Mereka memahami bahwa kehadiran mereka penting, bahwa menjadi saksi ketidakadilan adalah tindakan perlawanan yang kuat. Organisasi seperti Gerakan Solidaritas Internasional (ISM) telah berperan penting dalam memperkuat suara Palestina dan menantang narasi yang melanggengkan pendudukan. Pesan mereka jelas, kami melihatmu, Palestina. Kami berdiri bersamamu. Bagian 4, melampaui janji yang dilanggar, membayangkan kembali masa depan Palestina. Perjanjian Oslo, yang pernah dipuji sebagai secercah harapan, telah runtuh di bawah beban janji yang dilanggar dan kekerasan yang meningkat. Solusi dua negara, yang begitu lama disebut-sebut sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian, terasa semakin jauh. Komunitas internasional telah gagal meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasional. Kita membutuhkan pendekatan baru, yang berpusat pada hak asasi manusia, memprioritaskan keadilan, dan mengakui martabat semua orang. Kita perlu bergerak melampaui retorika lama dari proses perdamaian masa lalu, dan merangkul masa depan di mana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan dalam masyarakat yang adil dan setara. Bagian 5, tanggung jawab bersama kita, seruan untuk bertindak. Perjuangan untuk pembebasan Palestina adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah seruan untuk bertindak bagi kita masing-masing, untuk memeriksa keterlibatan kita sendiri dalam sistem yang melanggengkan ketidakadilan, dan menggunakan suara kita untuk menuntut yang lebih baik. Kita harus mendidik diri kita sendiri tentang sejarah konflik ini, menantang narasi yang merendahkan dan mendelegitimasi pengalaman Palestina, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin kita. Dukung organisasi yang bekerja tanpa lelah di lapangan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, bantuan hukum, dan platform agar suara Palestina didengar. Rakyat Palestina telah menanggung penderitaan yang tak terbayangkan terlalu lama. Mari kita bersuara bersama, menuntut masa depan di mana perdamaian dan keadilan menang.